yang ada di rumah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah banyak banget nih jamaah yang ada di rumah berpartisipasi mengirimkan banyak pertanyaan nih. Siapa tahu sekarang pertanyaan dari jamaah aku bacain ya, siap-siap nih. Pertanyaan pertama ada di belakang aku nih jamaah, dari Paramita Diasari. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau nanya, mertua saya seneng banget bicarain aib orang lain, bahkan aib anak sendiri diumumkan ke satu RT, ya Allah. Tapi seolah-olah gak pernah merasa bahwa yang dilakukan itu gak benar. Gimana ya Ustadz Ustazah cara supaya mertua saya bisa menyadari kesalahannya? Kalau didoakan insya Allah tiap habis sholat didoakan, tapi kok seolah-olah gak sadar ya. Habib Usman, mohon jawabannya Habib. Masya Allah, ini pertanyaan yang dimana banyak terjadi nih di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab oleh Ustadz Syam dan dijawab oleh Ustadz Janada. Yang dimana janganlah kalian membuka aib orang lain sehingga Allah akan membuka aib kamu di dunia. Beruntung kamu tidak dibuka aibnya. Bukan berarti kamu selamat, belum tentu. Kalau kamu bisa jaga dirimu, maka Allah selamatkan. Ketika tidak bisa menjaga dirimu, Allah akan bukakan aibnya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah ibu bilang sama suami ibu. Karena kalau tegur ke mertua, karena mertua ke mantu, itu biasanya seleknya udah dahsyat. Jadi kalau anak yang negur langsung, minta dinasihatkan, bismillah, akan ada jalan yang baik. Kasih tahu, nggak boleh diomongin, nggak boleh dijelek-jelekin, nggak boleh anaknya dilakukan seperti itu. Karena apa? Aib anak adalah aib orang tua. Anak buruk menceritakan keburukannya, berarti kegagalan orang tua yang mendidik anaknya, harus disadarkan itu. Karena apa? Orang tua yang bijaksana tidak akan membuka aib untuk anaknya, suaminya, ataupun istrinya dan keluarga yang ada dalam rumahnya. Menjaga aib adalah keberkahan di dalamnya. Membuka aib akan kehancuran di dalamnya. Karena apa? Kita berharap keberkahan dari Allah. Orang yang menjaga aib itu berarti dia tidak berbuat hal yang akan menimbulkan petaka. Jadi guncingan orang, jadi omongan orang, jadi jelek-jelekan orang. Sebagaimana tadi di awal tuh ayat Al-Quran yang Allah berfirman, jangan kalian membuka aib orang lain. Jangan kalian menjelek-jelekan orang lain. Jangan kalian menggunjing, bahkan memata-matai, mencari tahu. Itu zalim, gak boleh. Baik, Masya Allah, menjaga aib ada keberkahan di dalamnya Habib ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya jamaah yang ada di rumah, aku bacain ya. Sekarang dari Instagram @dibaia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, misalkan ada orang yang mengajak saya mengobrol, tetapi dia ingin membicarakan aib orang lain ke saya. Saya sendiri ingin menghindar, tapi tidak enak untuk menolak ajakan orang tersebut. Solusinya bagaimana ya? Kalau saya hanya mendengar tetapi hanya diam karena tidak enak menghindar pembicaraan dengan orang tersebut, apakah saya tetap dosa? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Wah, ini mau dihindari seru gitu kan. Ya kita juga kepo gitu, jadi kadang-kadang dilema juga gitu kalau ada gosip baru gitu kan. Subhanallah, bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk menghindari tapi ternyata orang lain yang berbicara tentang aib orang lain, orang ketiga kepada kita. Bagaimana caranya? Ikut nimbrung aja. Nimbrung, dengarkan, lalu timpalin dengan pembicaraan yang baik. Contoh misalnya, lo tahu nggak si A itu begini loh orangnya. Oh dengerin aja dulu. Tapi lo tahu nggak dia tuh begitu-begitu, tapi rajin sholat loh dia. Tapi dia tuh begitu-begitu, gue pernah dikasih ini loh sama dia. Lu mungkin pelitnya mungkin ada masalah tuh. Kalau kemarin-kemarin kagak pelit dia sama gue gitu. Jadi kita menimpalin sesuatu yang buruk yang dibicarakannya dengan sesuatu yang baik. Akhirnya kita mengubah olah pikir orang yang berbicara dengan kita. Akhirnya dia malas juga. Malas ngajakin ngobrol gibah. Ya kan dia selalu ngambil positif mulu dia jawabannya. Misalnya kita, dia mah orangnya kayak gini. Enggak, mungkin lagi sakit dia. Oh mungkin lagi sibuk dia. Oh mungkin lagi ini dia. Kita yang menjadikan pembicaraan yang negatif berubah menjadi pembicaraan positif. Jadi kalau ada orang bergibah kata Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zura walladzina la yashhaduna bil-lagwi wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kalau melihat sesuatu keburukan dia berjalan menghindar dengan elegan. Menghindar dengan elegan, enggak langsung tiba-tiba gibah lo ya, malas itu enggak elegan caranya gitu. Harus elegan. Harus kirama gitu, elegan gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti di segmen 4 aku mau bacain lagi nih pertanyaan dari jamaah. Sekarang giliran aku yang nanya sama Habib Usman. Habib, kalau misalnya Habib kita menceritakan nih aib orang tuh ke orang yang soleh gitu Habib, atau orang yang bisa dipercaya lah. Maksudnya supaya menegur orang yang berbuat aib itu.
Itu diperbolehkan apa enggak Habib Usman? Jadi gini Mas Sony, ada aib yang boleh diceritakan ke orang lain dengan aturan. Oh, ada yang boleh diceritain? Boleh ceritain dengan aturan. Itu contohnya apa Bib yang dengan aturan kayak gitu Bib? Tunggu, yang mau lewat ini kasihan. Udah nungguin dari tadi. Oh gitu. Siapa? Seng gitu kan. Wih, Oh iklan maksudnya. Tapi nunggunya lama nggak Bib? Enggak lama. pakai kok Bi, pakai kok. Enggak lah. Enggak lama. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama kok. Subhanallah walhamdulillah.